أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan akidah atau tauhid. Di antara hal yang harus kita fahami menurut kesepakatan para ulama sunnah, orang yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dikatakan muslim selagi mereka ini tidak mengamalkan yaitu perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dia dari Islam seperti murtad atau kufur atau syirik. Namun ketika dia melakukan satu kesyirikan sedangkan dia tidak tahu, maka kita tidak menghukumi mereka itu kafir walaupun toh turun derajat keislamannya, karena Allah Ta'ala telah berfirman Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami kalau kami ini lupa atau kami tidak tahu. Jadi Allah Ta'ala membedakan antara orang punya ilmu yang melanggar ilmunya dan antara orang yang awam yang tidak tahu dia melanggar hukum Allah. Namun orang tidak tahu tetap dia diwajibkan untuk belajar. Dan inilah faedahnya kita menuntut ilmu. Sampai kapan kita menuntut ilmu? Sampai kita meninggal dunia. Karena ilmu ini kita butuhkan untuk memperbaiki amal kita. Disampaikan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yaitu nomor 125, ma tamu bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, selagi orang muslim itu berpegang teguh dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'tarifina, mereka mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walahu bi kulli ma qalahu, dan dia tetap mengamalkan sabdanya beliau, wa akhbara musaddiqina, dan karena beliau mengkhabarkan yaitu memberitahu orang-orang yang jujur. Jadi kita bukan termasuk pemahaman kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini kalau orang muslim melakukan dosa besar dikatakan kafir. Dan ini adalah salah, karena orang melakukan dosa besar disebabkan bisa juga tidak tahu atau karena dalam keadaan keterpaksaan. Dan banyak hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala memberi penjelasan innallaha yaghfiru, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni jika disekutukan, dan Allah akan mengampuni dosa walaupun itu besar selain daripada syirik. Karena banyak sekali kita dosa menghibah dan dosa juga makan dari hasil yang haram. Namun tetap perbuatan-perbuatan haram itu mengurangi derajat keimanan kita, cuma tidak mengeluarkan dari Islam selagi kita meyakini kita berdosa dan tidak menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Amma walau jahatu syai'an mimma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adapun jika mereka itu mengingkari sebagian yang disampaikan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam ya'tarifu, dan mereka tidak mau mengetahui, tidak mau mengenal kebaikan beliau, saru kuffaron, maka mereka itu menjadi orang kafir. Artinya begini, kalau kita mengingkari satu ayat saja, atau ada orang mengatakan buang 300 ayat itu, ayat-ayat ini saja disampaikan, itu menunjukkan kufur. Ya, walaupun mereka tidak tahu, karena mereka menolak apa yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Singkirkan 300 ayat, 200 ayat, walaupun satu ayat, dua ayat kita tidak mengimani, menjadi sebab kufur semuanya. Karena Al-Quran itu kalamullah. Ini yang harus kita hati-hati. Kalau kita tidak cocok, kita nanya kepada orang punya ilmu. Jangan sampai kita dikuasai oleh hawa nafsu. Apalagi kalau kita melihat berita dunia, banyak cacian-cacian terhadap Islam dan juga cacian-cacian terhadap orang-orang yang mengamalkan sunnah. Tapi kita harus bersabar, karena setiap orang mengamalkan sunnah pasti dicaci, dan bukan hanya kita yang dicaci. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kami jadikan setiap nabi mesti ada musuh. Nah, ya, para anbiya, orang dicintai oleh Allah Ta'ala, ada musuh dari kalangan syayatinal insi wal jinni, syaitan-syaitan yang berupa manusia maupun syaitan berupa jin. Karena manusia yang kufur adalah pekerjaannya seperti jin yang kufur, dan mereka ini adalah merayu dengan ucapan-ucapan zukhrufal qawli ghurura. Jadi kita menghadapi situasi pada zaman sekarang, kalau kita bandingkan dengan para nabi dahulu, masih berat cobaannya para anbiya dahulu. Walau amanu bi ba'dhi ma ja'a bi, sekalipun mereka mengimani, dia sholat, dia siam, tapi mengingkari satu ayat, dua ayat, kufur. Karena semua ayat Allah Ta'ala adalah firman-Nya Allah Ta'ala. Fa in jahatu ba'dahu fahum kafiruna bi jami'i ma ja'a bihi. Ketika mereka mengingkari sebagian ayat, berarti sama saja mengingkari sebagian yang lainnya. Karena Al-Quran mulai Fatihah sampai An-Nas itu bicaranya Allah, bukan bicaranya Rasulullah SAW. Ini perlu kita menjaga lisan kita, dan perlu kita menasihati orang-orang yang sifatnya membenci Al-Quran. Fal wajibul imanu bihi kullihi, maka yang wajib kita mengimani semua Al-Quran itu, baik yang kita fahami maknanya atau yang kita tidak faham. Yang tidak faham kita suruh bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Adapun ayat-ayat mutasyabihat yang serupa-rupa yang tidak bisa dijangkau oleh yaitu akal kita, Allah berfirman, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Orang-orang yang kuat ilmunya ketika menjumpai ayat-ayat yang mutasyabihat, mereka mengatakan beriman. Karena otak kita ini beda satu sama lain. Ada orang mukmin yakin semuanya ayat itu dari Allah, tidak boleh kita ingkari. Kalau kita tidak faham, maka kita menanya kepada orang punya ilmu. Kalau masih belum faham, cukup, karena Allah Ta'ala tidak membebani kita kecuali yang kita mampu. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani kita sesuatu yang kita tidak mampu. Ini nikmatnya kita berpegang kepada sunnah. Faqala, demikian juga dijelaskan di sini, fa in jahatu, nam fal wajib al imanu bihi kullihi, kita wajib mengimani Al-Quran dan hati yang sahih. Wafaqa ahwa sawaan wafaqa ahwaana, baik ayat yang kita baca atau hati yang kita baca itu cocok dengan selera kita, au khalafa, atau tidak cocok dengan hawa nafsu, li'annahu haqqun. Jadi kita tidak harus menanya hawa nafsu cocok apa tidak. Hawa nafsu harus kita singkirkan, karena hawa nafsu, innan nafsa la ammaratum bisu, hawa nafsu itu pekerjaannya menyuruh yang jelek.
Bayangkan kita diwaswasi supaya mencuri, supaya ngirangi timbangan, supaya marah kepada orang, supaya menghibah, itu hawa nafsu. Tapi kalau kita tahu itu bisikan-bisikan, kita cukup membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan ketika kita sholat, dibisiki ini, bisiki itu. Namun kalau kita tahu bisikan, segera baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya upayakan kita sholat itu bisa memahami maknanya. Itu nikmat kita. Membaca Al-Quran bisa memahami sebagian maknanya, itu juga nikmat. Karena kita, yaitu apa yang kita baca, kita pahami maknanya. Amma man kadzdzaba bi ba'dil ahadits shahihah. Adapun orang yang menolak, mendustakan hadis yang sahih, fa huwa kafirun. Dia kafir. Dari mana dalilnya? Karena beliau bicara ini dasarnya wahyu, bukan perasaan beliau. Makanya Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummi, yang tidak baca, tidak bisa tulis, agar bangsa Arab saat itu mengerti beliau bukan ahli sastra, ya, bukan ahli puisi dan prosa, tidak. Jadi orang yang awam yang tidak tahu baca tulis, tapi Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Dan itu menunjukkan bahwa Al-Quran bukan perkataan beliau, tapi itu wahyu Allah. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, ma yantiku anil hawa, tidaklah bicara Nabi Muhammad SAW dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, tapi itu wahyu yang diwahyukan. Makanya tidak ada ayat yang bertentangan dengan hadis, karena ayat adalah kalamullah, hadis adalah bicaranya beliau yang itu wahyu dari Allah. Dan hadisnya penjelas. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Nabi, agar kamu menjelaskan makna ayat ini kepada sahabatmu. Jadi tidak mungkin kita akan memahami Al-Quran tanpa keterangan beliau. Karena seperti wa aqimus shalah, bagaimana kita sholat? Jawabannya dari hadis beliau, sallu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana kita berhari raya? Kita kembali kepada sunnah beliau. Bagaimana kita berpuasa? Kembali kepada siamnya beliau. Karena Allah Ta'ala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan kamu itu siam. Tapi keterangan penjelasan secara detail pembatal, yaitu siam dan rukun syaratnya siam, itu ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falau radda hadisan fil Bukhari, walaupun menolak satu hadis dari Imam Bukhari, kafir. Karena Imam Bukhari menulis hadis, ribuan hadis, yang ditulis dari Imam Bukhari hanya 4.000 berulang-ulang. Ya, Imam Muslim 6.000. Padahal juga puluhan ribu yang dihafal oleh Imam Bukhari, tapi diteliti yang paling sahih, yang sanad bertemu dengan sanad, orang bertemu dengan orang, dan tidak ada ulama satupun yang menjelaskan, mengkritik masalah hadis Imam Bukhari. Adapun sebagian hadis mu'allaq yang disebutkan oleh Syekh Albani, maknanya mu'allaq itu tidak disebut sanadnya. Namun Imam Bukhari tetap menjelaskan itu sanadnya ada, cuma diputus bagian. Karena beliau sendiri menjelaskan, kami tidak memasukkan dalam Sahih Bukhari ini kecuali hadis pilihan-pilihan yang paling kuat kesahihannya. Nam wal hadisu sahihun, dan hadis yang sahih sandaran kita. Dan banyak beberapa dalil kita kembali kepada hadis beliau. Seperti bagaimana kita wudu, sunnahnya wudu, pembatal wudu, bagaimana kita siam, banyak kita jumpai dari hadis beliau. Kalau menolak hadis berarti menolak Al-Quran, karena Al-Quran, karena hadis penjelas dari Al-Quran. Wa qala ana la u'minu bihadzal hadis wa la usaddiqu. Kalau ada orang mengatakan saya tidak mau beriman dengan hadis ini karena bertolak belakang dengan akal saya umpamanya, dan saya tidak mau membenarkan karena ini tidak sama dengan logika, maka ini kufur dia. Karena hadis bukan dilogikakan, karena akal manusia satu sama lain beda. Ada yang cerdas, ada yang sedang, ada yang sifatnya tidak cerdas. Jadi din itu bukan akal, din itu adalah wahyu.
yang Allah wahyukan kepada kita. Bayangkan kalau kita ditanya, mengapa sholat subuh 2 rakaat? Akal tidak bisa menjawab. Mengapa sholat maghrib 3 rakaat? Tidak bisa akal menjawab. Jawabannya itu perintahnya beliau, ini dalilnya. Nah ya, jadi kalau kita fahami Al-Quran ini semestinya cocok dengan akal kita. Cuma akal manusia ini kadangkala dipengaruhi oleh hawa nafsu. Nanti akan disebutkan di sini. Naam, qad la yukhaliful hadits as-sahihah. Naam, walhamdulillah. Taib. Fa subhanallah, kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuttaham. Maha suci Allah, bagaimana bicaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dimasalahkan. Wa kalamul basari la yuttaham, bicaranya manusia tidak dikoreksi, tidak dipermasalahkan. Bayangkan berapa berita yang banyak lewat media sosial, tidak ada orang protes ya. Tapi sabdanya Nabi diprotes. Ini menunjukkan tidak benarnya akal mereka. Padahal bicaranya orang itu belum tentu benar, banyak dustanya. Tapi bicaranya beliau berdasarkan wahyu. Aidan al-ilmul hadis laqad la yukhaliful ahadits as-sahihah. Demikian juga ilmu tentang hadis, maka tidak berselisih dengan hadis yang sahih. Karena ilmu hadis itu sumbernya dari hadis yang sahih. Maka oleh para ulama fikih diambil kaidah-kaidah. Kapan hadis itu sahih? Kapan hadis itu sahih li ghairihi? Kapan hadis itu hasan? Kapan itu dhaif? Kapan dikatakan matruk? Kapan hadis dikatakan palsu? Semuanya para ulama telah mendapatkan hidayah dari Allah, dan itu tidak berselisih. Padahal ulama itu tidak pernah bersatu bergabung membahas masalah hadis, tidak, masing-masing di tempat yang lain. Tapi Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada mereka sehingga tidak ada satupun para ahli hadis yang tukaran, yang bentrok, tidak ada. Justru ahli bid'ah dengan ahli bid'ah bermusuhan. Kenapa orang itu halus hatinya ketika dia menyadari kekurangan ilmunya? Ya, tidak ada Syekh Albani bentrok dengan Syekh Abdul Muhsin, Syekh Abdul bin Baz, Syekh Fauzan, tidak ada. Karena ada keliru dibetulkan dengan jalan baik. Ini utamanya orang punya ilmu. Beda dengan orang tidak punya ilmu, ketika tidak cocok muncul marah. Ya, makanya kita harus punya ilmu. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu memberi cahaya pada kita. Bayangkan para ulama sunnah sekarang dicaci, dimaki, tidak menjawab cacian. Karena apa? Mereka tahu pekerjaannya orang ahli bid'ah mesti mencaci ahli sunnah. Dituduh begini, dituduh begitu, radikal, sepanjang lain tetap berjalan. Karena Allah Ta'ala yang telah memberi petunjuk pada mereka. Makanya kita sibukkan diri untuk menuntut ilmu. Tidak ada nikmat kecuali menuntut ilmu dan diamalkannya. Alhamdulillah, contoh di sini. Famasalan warada fi hadisil dzubab. Hadis tentang masalah lalat ketika masuk ke gelas, ada airnya. Alladzi yunkiruhu haula'i. Banyak orang yang mengingkari bahwa lalat ini ada racunnya. Anna fi akhati janang khaidaun wa fil akhiri dawaun. Sayapnya lalat itu satu mengandung racun, satu mengandung obat. Bagaimana beliau bisa tahu masalah ini? Wahyu. Karena beliau itu tidak sekolah dokter. Ya, wahyu. Bayangkan sampai begitu. Lalat ketika masuk dalam minuman, celupkan, diambil, buang. Ya, mungkin kita merasa jijik, tapi ini dalil. Ya. Baik itu lalat yang besar atau yang kecil, masukkan, dibuang, kita minum. Karena di situ ada racun, yang satunya ini ada penolak racun. Nah, wa fil akhari dawa, yang satunya mengandung obat. Watibbu, nah ini ada dokter spesial yang memahami ini, yukirru bihadza, mengetahui betul. Setelah diteliti ternyata betul. Yang satu mengandung racun, yang satu mengandung yaitu obat. An-nasamma yu'aliju bidhittihi, bahwa yaitu yu'alaju bidhittihi, bahwa racun itu bisa ditolak dengan kebalikannya. Jadi racun itu bisa dibuang dengan sayap satunya.
Wa bima yunakiduhu, ketika ini ada obat, ini ada racun, racun hilang dengan obat. Makanya manusia kalau keracunan kasih obat dia. Wadzubabu fihi nakidani, adapun juga lalat itu ada dua sayap yang berbeda, cuma kita tidak tahu di mana sayap yang mengandung racun dan di mana yang mengandung obat. Makanya dicelupkan, diambil, dibuang lalatnya, kita minum. Fa innahu idza waqa'a fil ma'i, ketika lalat ini masuk di dalam air, fa innahu yarfa'ul janakhu alladhi fihi dawa, maka akan menghilangkan sayap yang mengandung obat, itu akan menghilangkan racun satunya. Dan ini kebesaran kekuasaan Allah. Ternyata ketika beliau bicara yang demikian ini diteliti oleh dokter bagian penelitian racun, memang betul ada. Tapi diketahui hilang racun itu setelah ditenggelamkan dua-duanya. Wa yughmasul janakhu, dan ditenggelamkannya sayapnya, alladzi fihi samu, yang ada racunnya. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amara bi ghamsihi. Ternyata sebelumnya sudah ada hadis bahwa beliau menyuruh kita, walaupun lalat besar atau yang pernah dikotori mungkin mencicikan kita, masuk, buang lalatnya. Dan kita harus yakin dengan hadis ini. Alladzi fihi dawa, maka beliau menjelaskan ketika lalat masuk makanan atau masuk minuman, celupkan kemudian ditariknya, dibuang. Karena di situ ada obatnya. Fayu'faghalibus sama, dan obat itu mengalahkan racun. Berapa banyak orang keracunan ternyata dengan obat hilang racunnya. Kalau kita berkelebihan minum obat, ya sampai dosis tinggi minum susu, maka akan netral kembali. Dan itu diketahui oleh orang-orang yang punya ilmu. Ya, ada keracunan obat, yang lain minum susu, karena itu menetralkan. Fahadha yukiruhu tibbu, dan ini telah diakui oleh dokter. Wala yarutuhu, dan ditolak, dan tidak ditolak oleh dokter itu. Padahal dokter ini sebelumnya tidak mendapatkan hadis itu. Ternyata ketika diteliti memang betul. Inilah faedahnya orang yang meneliti, yang punya ilmu. Walakinnahu lamma khalafa adwaku haula'il juhal, tapi kan orang bodoh itu tidak mau menerima, dia mendahulukan perasaannya. Saru yatakallamuna fi hadzal kalam, sehingga mereka membicarakan Islam tidak benar. Masa lalat yang ada racunnya disuruh minum airnya? Ini orang bodoh. Tidak ada ulama yang bicara seperti itu. Justru yang tidak tahu ilmu din itulah yang bicara. Bagaimana orang tidak punya ilmu din lalu bicara, lalu kita memang imaninya? Kita menanya pada orang punya ilmu. Fas'alu ahla dzikri. Tidak ada firmannya fas'alu ahlal jahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Kalau kita tidak tahu apa, tanya pada dokter. Ya, dengan dunia internet kita ketika sakit tanya pada dokter gimana. Alhamdulillah dengan itu banyaknya kita berteman dengan dokter yang muslim nih Ustaz. Jadi dia pernah ke rumah sakit, udah dikirim ini, tolong Ustaz obat, nanti kalau pusing kurangi sebentar, dikontrol, ditanya lagi. Subhanallah, kalau orang itu ikatan imannya itu kuat sebenarnya, ya. Itu yang menjadi sebab kita persaudaraan kita melebihi daripada persaudaraan urusan dunia. Begitu dokter dia muslim, sudah Ustaz nggak usah bayar. Ada saudara sakit, beritahu saya. Karena ada orang yang sukanya stroke, dan juga ada yang yaitu setengahnya gila, dia terbayang-bayang, dikasih obat cuma-cuma. Itu kebaikan orang yang muslim. Itu semuanya mereka ingin cari pahala. Dan orang menolong orang itu ditolong oleh Allah Ta'ala. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Wa hadza kufrun wal iyadu billah, wal iyadu billah. Maka orang menolak hadis lalat ini kufur, ya. Bagaimana kufur? Hadis itu Sahih Bukhari. Bagaimana diingkari sabdanya Rasulullah SAW? Diingkari para ulama yang memboyong hadis itu. Gimana kita mengikuti orang bodoh
meninggalkan sabdanya beliau, meninggalkan fatwanya para ulama, ini adalah satu kesalahan. Walahum maqalatun syani'ah, mereka itu mempunyai perkataan yang sangat jijik sekali, nahwas sunnah, yang menjelek-jelekan ahli sunnah. Nah ya, jadi kalau ada orang menjelek-jelekan ahli sunnah itu sudah wajar, sudah dulu sudah ada, jangan heran, karena Allah Ta'ala menjadikan orang itu ada dua. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah menjadikan kamu manusia, ada yang kufur, ada yang mukmin. Yang kufur ada juga yang ahli bid'ah. Makanya orang kufur mencela terhadap kaum muslimin, bahkan sampai juga membunuhnya. Demikian juga orang ahli bid'ah, permusuhannya kuat kepada orang ahli sunnah. Tapi kita punya ilmu, tidak melihat, tidaklah menjumpai kita sesuatu itu yang heran, karena sudah ada sebelumnya. Tidak ada para nabi kecuali dimusuhi orang kafir. Siapa musuh Nabi Musa? Fir'aun. Siapa musuh Nabi Ibrahim? Namrud. Banyak pula Nabi Lot dan juga yang lainnya dimusuhi, tapi Allah Ta'ala menolong para nabinya, walaupun jumlahnya pengikut Nabi itu sedikit, karena Allah Ta'ala berjanji, dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu. Yang demikian itu hendaknya karena Allah Ta'ala mesti menolong hambanya yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Orang kafir tidak akan ditolong oleh Allah, walaupun menakutkan dohirnya, tapi itu kita yang harus yakin, orang-orang beriman akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuraddituna yaruddunaha wa yusakkikunaha fiha, maka orang-orang yang bodoh mereka menolak, ini tidak benar, ini lalat, ini dikatakan yaitu kalau masuk harus diminum airnya, ini kan najis yang lainnya. Wa yusakkikuna fiha, dan mereka membuat ragu-ragu orang awam, ya. Bahkan kalau kita ini makan jatuh, makan itu suruh ngambil, suruh membersihkan. Jadi kita minum, kecuali kalau yang jatuh itu benda yang cair, ya. Ada jatuh, bukan kira malu, kita ambil, kita bersihkan, kita makan. Kalau nanya, ini ada dalilnya. Karena itu nikmat Allah, kita tidak bisa membuat satu beras pun, tidak bisa. Bagaimana itu makan jatuh lalu kita buang, kecuali kalau itu benda cair yang tidak mungkin kita akan bisa mengambil kekhususan. Namun kalau itu benda yang sifatnya padat, mungkin kita bersihkan atau kita yaitu basuh dengan air, kita makan. Wa yaquluna innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala antum a'lamu bi amri dunyakum. Nah, mereka juga punya dalil, tapi dalilnya ini salah penjelasan. Lalu mereka mengatakan kamu lebih tahu urusan duniamu. Katanya sabda beliau memang betul, kamu hai manusia, hai sahabat, lebih tahu dalam urusan duniamu. Lalat bukan urusan dunia, karena sudah ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun kita ada mobil, naik pesawat, naik yaitu sepeda, itu urusan dunia, karena tidak ada hubungan halal dan haram. Yang penting manfaat. Kalau banyak madaratnya tidak boleh, karena kita tidak boleh memadaratkan diri kita. Yaquluna hadza wa hum yatta'una annahum du'atun lil Islam. Maka mereka mengatakan kami ini dai muslim, tapi tidak mengenal dengan lalat, tidak mengenal dengan hadis lalat. Wa hadza mauqifuhum min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap mereka terhadap sunnah Nabi. Kalau tidak cocok dengan akal mereka, ditolak. Ya. Jadi ketika ada hadis, ada ayat, itu mereka menanya dulu hawa nafsunya. Kalau hawa nafsunya cocok, menerima. Kalau tidak cocok, ditolak. Itu pekerjaannya orang yang juhala. Padahal kalau kita fahami, hawa nafsu itu banyak menyuruh kejahatan. Bayangkan kalau kita ini tidak bisa menolak hawa nafsu kita, kita tidak sholat, karena sholat dibenci oleh hawa nafsu. Sedekah pun juga dibenci oleh hawa nafsu. Siam pun juga dibenci oleh hawa nafsu. Karena Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Hawa nafsu itu menyuruh kamu berbuat jahat. Makanya orang itu ketika dipengaruhi oleh hawa nafsunya, dia otaknya nggak sadar akan jadi orang gila, ya, akan menjadi orang penjahat.
Tapi kalau menyuruh hawa nafsunya, dia masih punya fitrah, dia punya rasa malu, tertahan hawa nafsu itu. Karena itu kalau orang itu sudah gila, dia telanjang dan dia bicara apapun, dan dia bertindak karena sudah tidak punya otak. Makanya orang itu selagi otaknya tidak ada, tidak diwajibkan ibadah. Karena ibadah itu untuk orang yang uqala, orang yang berakal. Naam, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Fama'nau annahum yujhiluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya ketika dia beralasan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu manusia lebih tahu urusan duniamu, berarti menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bodoh. Karena apa? Antum manusia lebih tahu dalam urusan duniamu. Berarti Rasulullah SAW tidak tahu. Ketika mereka mengatakan Rasulullah SAW tidak tahu, ini menunjukkan yaitu celaan terhadap beliau, dan ini sudah cukup kufur. Bayangkan orang munafik ketika pulang dari perang, 3 orang munafik itu loh, perutnya besar ya, Abdul Butun, itulah yang mulutnya pendusta ya, dan itulah yang yaitu penakut. Padahal itu biasa bicaranya orang munafik setelah pulang perang dia, dan bukan bermaksud dengan sesungguhnya, tapi sendagurau. Datanglah seorang sahabat, kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum datang kepada beliau sudah turun ayat yang menjelaskan tentang yaitu kufur mereka, kecuali kalau mereka mau bertobat. Bayangkan masih mencela itu sendagurau, tidak lewat internet, tidak lewat media sosial, tapi bertiga dengan sembunyi-sembunyi. Itu loh, Muhammad itu perutnya besar ya, banyak makannya, pelicik, penakut ketika jumpa musuh. Ketika ditanya, ya wahai Nabi, saya ini sendagurau, bukan serius. Tapi Allah Ta'ala menurunkan ayat ya, yang memberikan penjelasan mereka ini kalau tidak bertobat maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunna nakhudhu wa nal'ab. Wahai Nabi, kami ini hanya sendagurau dan main-main, bukan yaitu bicara yang serius. Itu pun sudah dihukum oleh Allah. Bagaimana kalau serius lewat media sosial? Karena itu kaum muslimin kita hendaknya berhati-hati. Terutama kita yang kembali pada sunnah mesti banyak dicaci, tapi kita tidak boleh takut. Karena kita wajib takut kepada Allah. Qauluhu mu'tarifin, namanya musaddiqina, la yakfi al-i'tirafu wa tasdiqu illa ala madhabil murji'ah. Kelompok murji'ah sudah kita fahami dulu, itu orang yang mengaku yang penting syahadat, yang penting mengenal Islam sudah agak apa-apa. Mencaci Islam boleh, yang penting mengenal Islam. Itu Islamnya murji'ah. Sebangkutin sudah bersyahadat, sudah apa? Tidak sholat, mencaci, mendolimi, mencuri boleh. Ini kelompok murji'ah yang bahaya. Ada lagi yang berseberangan kelompok murji'ah, kelompok khawarij yang selalu mencari kesalahan kaum muslimin. Jika kaum muslimin melakukan dosa besar, maka dikatakan kafir dan harus dibunuh, dan juga harus diperangi menurut mereka. Tapi ahli sunnah wal jamaah tidaklah bermadhab khawarij dan tidaklah bermadhab yaitu murji'ah. Tapi orang muslim yang melakukan dosa turun imannya, tetapi Allah Ta'ala tetap menerima tobatnya orang yang melakukan dosa, karena Allah Ta'ala Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab. Selagi belum meninggal dunia dan dia bertobat, diterima. Bukankah yaitu para sahabat yang ketika yaitu membocorkan berita menuju ke kota Mekah, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka waktu itu tidak tahu bahwasanya beliau mau menyerbu kota Mekah. Dikirimnya surat ke salah seorang wanita namanya Hindun agar memberitahu, memberi kabar kepada penduduk Mekah bahwa beliau mau menyerang. Allah turunkan ayat, maka diserbu oleh 5 orang dari kalangan sahabat. Didatangi di tengah jalan wanita itu, ternyata surat itu diletakkan di kerudungnya ini. Keluarkan surat. Tidak, kalau kamu tidak mengeluarkan surat,
aku akan telanjangi 5 orang. Ternyata ada surat ya. Dan surat itu dibawa kepada Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab memenggal lehernya, jangan, karena dia ini bertobat, subhanallah, dan karena dia ikut perang, yaitu pembukaan kota Mekah. Begitu Rasulullah SAW menghadapi sahabatnya ketika keliru, bukan diklaim sebagai orang kafir, ditanya dulu apa udurnya. Selanjutnya pula wala nakhudu fillahi wala numari fi dinillah. Kita tidak boleh mempermasalahkan Allah ya. Tidak boleh kita mendebat agama Allah. Agama Allah bukan untuk perdebatan, untuk kita sami'na wa ata'na ya. Kita dengarkan dan kita taati. Ketika tidak tahu menanya, ketika diberitahu sudah belum paham, sudah cukup. Karena Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ketika turun ayat ini merasa keberatan para sahabat, wahai Nabi, bagaimana kami menjadi orang yang benar-benar menjadi takwa? Turun ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani jiwa kita kecuali menurut kemampuannya. Begitulah kaum muslimin, beberapa hal yang perlu kita pahami ya. Dan ini pentingnya kita menuntut ilmu ketika ada berita-berita yang kancil yang disampaikan oleh yang mengaku muslim tapi hakikatnya menyerang, kita tahu bahwa ini adalah kelompok-kelompok yang tersesat. Inilah faedahnya kita menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya, memudahkan kita untuk menuntut ilmu, Dia ampuni dosa kita semuanya dan diterima amal kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.